Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai tutorial atau tata cara untuk membuat replikasi di aplikasi Command Prompt. Nah, untuk video kali ini saya akan menjelaskan mengenai replikasi satu arah terlebih dahulu. Jadi saya akan menjelaskan tentang replikasi, konsep dari replikasi. Jadi replikasi itu merupakan suatu teknik dalam MySQL yang memungkinkan user untuk membuat salinan dari database secara real time, itu dimana salinan itu dilakukan dari database master ke database slave. Nah, jadi apa sih itu database master dan slave? Nah, jadi database atau server master itu merupakan sebuah server yang biasa digunakan untuk melakukan managing database. Jadi intinya yang master ini sebagai database utama yang dapat dilakukan proses-proses perubahan. Kemudian, untuk slave server ini merupakan suatu server yang bertindak sebagai pencatat sekaligus pereplikasi data dari setiap perubahan yang terjadi di master server. Jadi karena sekarang video ini membahas tentang replikasi master to slave, jadi saya akan jelaskan sedikit itu tentang master slave-nya. Jadi untuk replikasi one way atau juga disebut dengan replikasi master slave itu merupakan sebuah replikasi yang hanya terjadi satu arah saja. Jadi segala perubahan baik itu penambahan data, penghapusan maupun pengupdatean data yang dilakukan di tabel atau database master itu akan disimpan dan di-copy di database slave. Tapi sebaliknya, apapun kegiatan yang dilakukan di slave itu tidak akan disimpan di masternya. Jadi sekarang langsung saja ke tutorialnya. Jadi yang pertama itu kita harus menghidupkan SAM terlebih dahulu. Jadi ini klik mode Apache, maksudnya SQL yang startnya itu kita tunggu sampai hijau. Oh ya, untuk replikasi ini itu menggunakan dua OS, yaitu untuk OS itu bebas, yang penting ada dua. Jadi di sini tuh saya menggunakan dua OS, yaitu Windows 10 sebagai master dan Windows 7 sebagai slave-nya. Jadi ini saya hidupin SAM ini di master, kemudian di slave-nya juga hidupin MySQL sampai berwarna hijau. Jadi ini jika sudah, kita coba lihat IP address dari masing-masing OS. Itu di sini yang di master kita klik atau ketikkan ipconfig. Jadi untuk IP addressnya dari master ini ya, itu 92.168.43 dan 130. Kita coba lihat yang di slave, sama sintaksnya ipconfig. Jadi ini IP master ini. Jadi kita coba lakuin ping dulu di masing-masing OS. Kita coba di sini. Jadi ini ping, kemudian ketikkan IP address dari slave-nya. Itu 92.168.43. Nah, jadi jika sudah seperti ini artinya sudah. Kita coba ke yang di slave-nya, sama juga ping, tapi di sini IP address dari masternya. Oke, ini sama. Oke, itu berarti udah. Jadi untuk langkah selanjutnya yang kita lakukan itu pada master terlebih dahulu. Jadi kita ketikkan perintah cd sam mysql bin. Nah, jadi untuk melakukan konfigurasi ini kita ada datanya itu. Kalau untuk di OS Windows itu namanya my-ini. Jadi kita coba aja buka notepad my.ini. Nah, jadi di sini merupakan file dari konfigurasi di masternya.
kemudian kita cari ini MySQLD. Jadi di sini kita ketikkan kode konfigurasinya, ada log bin sama dengan MySQL min-bin, kemudian server ID sama dengan 1, kemudian DynaDB flash log rx commit sama dengan 1, kemudian ada sync binlog underscore binlog. Nah, jadi untuk ini logbin sama dengan MySQL min-bin. Jadi ini artinya memerintahkan untuk mengaktifkan log pada MySQL yang ada di server master, sehingga apapun perubahan atau kegiatan yang dilakukan di master itu akan dapat dicatat ke MySQL. Kemudian untuk server ID sama dengan 1 ini kita ngeset server ID dari si master itu sama dengan 1. Kemudian untuk DynaDB plus log ini artinya kegiatan apa atau perubahan apa yang terjadi di master itu akan langsung di log ke MySQL. Kemudian kita juga harus ingat untuk atau catat untuk portnya 3326. Jika sudah, ini sudah, lalu kita save. Oke, kita kembali ke command prompt-nya. Jadi setelah kita buat konfigurasinya, kita kembali ke SAM, kemudian kita restart lagi. Nah, jika sudah, kita masuk ke MySQL min urut. Jadi kita tunggu untuk perintah selanjutnya. Jika sudah, kita akan membuat user. Jadi dengan sintaks create user. Nah, jadi apa sih arti dari sintaks ini? Jadi create user. Jadi create user itu arti kita membuat user dengan nama Chelsea. Jadi untuk add dan persen itu artinya agar user itu dapat diakses di luar localhost. Jadi kita makainya persen agar dapat diakses di luar localhost. Kemudian identified by Chelsea, ini artinya password itu adalah Chelsea. Kemudian langkah selanjutnya kita grant all. Nah, jadi untuk perintah grant all. Jadi apa sih artinya grant all ini? Jadi grant ini merupakan suatu sintaks atau query untuk memberikan akses kepada user. Jadi ini kita memberikan akses kepada usernya, itu kan Chelsea. Jadi untuk bintang dan bintang ini itu yang bintang pertama itu artinya nama database. Jadinya database mana yang ingin diberikan hak akses oleh usernya itu. Jadi kita gunakan tanda bintang. Kemudian untuk bintang yang kedua ini juga itu adalah nama tabel. Jadi tabel mana aja yang diberikan hak aksesnya. Jadi intinya ini memberikan hak akses untuk membuka database dan tabel kepada user dengan nama Chelsea ini. Oke. Kemudian kita flash tables with read log. Nah, jadi arti dari flash tabel with read log itu kita mengunci tabel atau database-nya. Itu untuk mencegah terjadinya perubahan data untuk sementara waktu. Kemudian kita show master statusnya.
Nah, jadi ini master statusnya ini perlu dicatat ya untuk file sama posisinya ini karena akan digunakan untuk konfigurasi pada server slave-nya. Jadi ini harus dicatat. Kemudian kita unlock tabelnya. Oke, ini unlocknya ini untuk mencegah terjadinya perubahan data. Jadi di unlock dulu. Oke, ini setelah di master selesai, kita lanjut ke yang di sleeve. Ini sama, karena ini OS-nya sama, jadi perintahnya sama. Yang pertama itu adalah ketikkan perintah cdc sam mysql bin. Kemudian ini sama, kita cari notepad my.ini karena OS-nya sama. Kita cari juga MySQLD-nya. Jadi di sini kita set server ID-nya sama dengan 2. Jadi kita tuh harus nge-set server ID-nya itu berbeda dengan antara OS 1 dengan OS yang lainnya supaya tidak terjadi error. Kemudian kita save. Jika sudah di set servernya, kita kembali ke SAM-nya. Kemudian kita restart. Oke, ini semua udah. Kemudian kita masuk ke MySQL min root. Nah, jadi ini udah, kita stop dulu slave-nya supaya tidak terjadi error. Selanjutnya kita change master. Nah, jadi untuk master host ini merupakan IP address dari si server masternya. Tadi kan saya sudah lihat kan cara untuk melihat IP addressnya. Jadi untuk di IP address dari Windows 10 yang saya miliki itu adalah 192.168.43.130. Kemudian ada master user. Jadi master usernya ini itu yang tadi kita buat. Saya menggunakan nama Chelsea. Kemudian master password itu juga Chelsea. Selanjutnya ada master port. Itu yang tadi saya bilang yang di my ini itu ada master port itu 3306. Kemudian master log file. Nah, jadi untuk master log filenya ini itu yang ada di server masternya ini. Kemudian untuk master log post itu posisi dari masternya. Kita lihat lagi di sini 674. Kemudian master connect retry. Jadi ini mau berapa kali kita tuh bisa ngulang untuk connectin. Jadi saya set 20. Ini ada master host, IP address-nya, master user, dan master password, master port. Kita CLD sekali untuk ininya. Ini 00044. Sama posisinya itu 674. Oke, jika sudah, kita coba start slave-nya. Kemudian kita show slave status. Jadi kita isiin ini /g itu supaya tampilannya lebih rapi.
Nah, jadi tadi kan ini waiting for master to send event ya, ini artinya sudah berhasil. Kemudian master host-nya, IP address-nya, kemudian user selesai, oke, benar. Kemudian ininya juga harus yes keduanya. Oke, jika yang di slave itu sudah berhasil, kita kembali lagi ke master. Jadi di sini kita coba membuat sebuah database. Itu kita coba namanya db rumah sakit. Kita coba show dulu database-nya. Ini namanya DB rumah sakit. Kita cari di sini. Oke, udah ada DB rumah sakit di sini. Kemudian kita coba gunain use DB rumah sakit. Oke, kita coba membuat sebuah tabel. Kita buat tabel dokter. Ini ada ID dokter. Tipe datanya kita pakai integer, timing datanya 15 sebagai primary key. Kemudian ada nama dokter. Tipe datanya varchar, panjangnya kita set 100. Oke. Kemudian kita coba lihat tabel. Oke, ini sudah ada. Jadi sekarang kita coba lihat yang di sleeve-nya apakah sudah ada. Kita coba show database dulu. Oke, sudah ada DB rumah sakit. Kita use dulu. Karena kalau nggak di use itu akan terjadi error. Kemudian kita coba show tables. Oke, sini sudah ada tabel dokter. Jadi kita coba isiin data di tabel atau database masternya. Kita coba isiin dua data dulu. Oke, sini kita coba select datanya. Oke, di sini udah ada masuk 1 Meli dan 2 Agus. Kita coba cek di yang slave. Kita langsung aja select from dokter. Oke, di sini mau masuk dia. Nah, coba kita insert data di bagian slave-nya. Kita isi satu coba, kemudian kita select. Nah, jadi di sini sudah ada 1 Meli, 2 Agus, 3 Dimas. Kemudian kita coba lihat yang di masternya. Langsung kita select. Nah, di sini terlihat dia di master cuma ada 2. Jadi mengapa demikian? Jadi karena ini replikasinya itu jenis one way atau master to slave. Jadi apapun kegiatan yang ada di slave itu tidak akan masuk ke master, tapi apapun kegiatan yang ada di master ini akan masuk ke slave. Jadi kita coba sekali lagi untuk di masternya. Jadi kita coba update. Kita coba ganti namanya menjadi
bagus ketika ID-nya itu sama dengan 1. Oke, kita coba select. Oke, sini mau berubah dari Melly menjadi bagus. Kita coba lihat di sleeve-nya. Oke, di sini mau berubah. Nah, jadi itu coba kita coba lagi sekali yang untuk perubahan di sleeve-nya. Kita coba delete. Kemudian kita select. Oke, di sini untuk ID dokter sama dengan 2 itu sudah dihapus yang ada di sleeve. Coba kita cek lagi sekali di masternya. Jadi di sini tetap aja. Jadi di sini ada ID 2 yang kita dihapus di sleeve itu masih ada. Di sini sedangkan di situ sudah tidak ada, tetapi di sini masih ada. Jadi begitulah replikasi dari one way to satu arah. Jadi di master itu kalau terjadi perubahan di master itu akan ada di sleeve, tapi sebaliknya perubahan yang ada di sleeve itu tidak tersimpan di master. Jadi sekian penjelasan tutorial untuk membuat replikasi satu arah di command prompt. Terima kasih dan semoga bermanfaat.